Kisah ini merupakan kisah lanjutan dari kisah perjalanan Syekh Nawawi Al-Bantani sebelumnya. Bagi sahabat yang belum menonton atau mendengarkannya, silakan putar videonya yang kami siapkan di deskripsi di bawah ini, agar tidak setengah-setengah dalam mengetahui kisah. Sahabat pecinta tari, sepulangnya Syekh Nawawi Al-Bantani ke tanah air, betapa terkejutnya beliau melihat apa yang dilakukan masyarakat pada saat itu, yakni meliputi pembodohan, kesesatan akidah, bercampur aduknya syariat agama dengan adat istiadat. Penjajahan kolonial Belanda semakin masif, semakin semena-mena terhadap pribumi. Dalam penjajahannya yang sudah memasuki beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi, aspek agama, aspek kebebasan warga, dan lain sebagainya. Gelora semangat perjuangan dan jihad Syekh Nawawi muda timbul kembali. Perlahan, beliau mulai menyadarkan masyarakat yang sudah salah dalam melangkah, berkeliling ke kampung-kampung dan pelosok-pelosok daerah untuk menyadarkan masyarakat dari kesesatan sampai pembodohan yang dilakukan kolonial Belanda atau penjajah terhadap pribumi, sembari mengobarkan semangat perjuangan jihad kepada masyarakat. Lambat laun, pergerakannya tercium oleh kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda mulai mempersempit gerakan Syekh Nawawi Al-Bantani. Belanda mulai melarang perkumpulan-perkumpulan, sampai melarang Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mengisi khutbah Jumat di masjid. Berbagai fitnah dan siasat dibuat oleh kolonial Belanda untuk menyingkirkan Syekh Nawawi Al-Bantani yang semakin hari dianggapnya sebagai ancaman bagi kolonial Belanda atas kebatilan dan pembodohan yang sedang mereka lakukan. Bahkan, pemerintahan kolonial Belanda melabelinya sebagai pemberontak dan menentang atau melawan pemerintahan, dan merupakan pengikut Tuanku Imam Bonjol yang beberapa tahun sebelumnya menyatakan peperangan dengan kolonial Belanda dan menumpas lebih dari belasan ribu prajurit Belanda. Pada tahun 1803 sampai 1821 terjadi peperangan saudara akibat Hindia Belanda, tipu daya muslihat dan politik Hindia Belanda. Dan pada tahun 1833 Masehi, bergabungnya kelompok Sunni di bawah komando Tuanku Imam Bonjol dan kaum adat melawan penjajahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Syekh Nawawi Al-Bantani terus mendapatkan ancaman dan persekusi dari pihak penjajahan. Namun, beliau tidak pernah gentar dalam perjuangannya. Hingga akhirnya salah satu utusan Belanda mendatanginya dan mengiming-iminginya jabatan menjadi pejabat penghulu sebagaimana yang ayahandanya dulu duduki. Politik ini adalah karya Christian Snokhorjonje dalam melemahkan gelora-gelora perjuangan para ulama-ulama kala itu. Tapi sikap Syekh Nawawi Al-Bantani yang tidak mau kompromi dan tunduk terhadap kebatilan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan kolonial Belanda, dengan tegas Syekh Nawawi Al-Bantani menolaknya. Teror dan persekusi semakin gencar dilakukan. Belanda kehabisan cara dalam menghadapi Syekh Nawawi. Sementara Syekh Nawawi Al-Bantani memikirkan cara untuk melawan pemerintahan penjajah kolonial Belanda yang sangat dia sadari bahwa kekuatan pribumi dengan persenjataan dan kekuatan massa belum cukup bisa untuk melawan penjajahan Belanda yang memang sudah sangat siap dengan persenjataan, strategi, dan massa-massanya. Akhirnya, Syekh Nawawi Al-Bantani beriktikad untuk hijrah kedua kalinya menuju Mekah sebagai caranya untuk mengatur strategi perjuangan dari sana. Beliau memilih perjuangan yang tidak berhadapan fisik, akan tetapi perjuangan dengan karya-karya tulisnya dan mencetak generasi-generasi yang kuat, yang intelektual, yang religius, dan yang nasionalis.
Berjalannya waktu, Syekh Nawawi Al-Bantani banyak mencetak murid-muridnya yang berpengaruh dan menjadi ulama di kemudian hari. Dan mereka di antara lain adalah Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Khalil Bangkalan, Madura, Syekh Khatib Ahmad Bahri As-Sampuri, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani Caringin, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani Cilegon, Syekh Abdul Al-Faid Abdus Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi, Delhi, India, Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang atau Mbah Hasim, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji TB Ismail, pejuang Geger Cilegon, Kiai Haji Arsyad Qosir Al-Bantani, pejuang Geger Cilegon, Kiai Haji Abdurrahman, pejuang Geger Cilegon, Kiai Haji Haris, pejuang Geger Cilegon, Kiai Haji Akib, pejuang Geger Cilegon, dan banyak lagi murid-muridnya yang berpengaruh dari beberapa belahan dunia. Setiap di sela-sela pengajarannya, Syekh Nawawi Al-Bantani selalu menyisipkan pandangan-pandangannya dan sikap-sikapnya juga, dan juga selalu menggelorakan semangat perjuangan dan jihad atas pembodohan, penjajahan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kolonial Belanda kepada murid-muridnya. Di antara para santri yang beliau ajar dan menjadi pejuang hingga akhirnya pemerintahan kolonial Belanda atau semua penjajah menyerah dan hengkang dari tanah air. Di antaranya adalah Syekh Khalil Bangkalan yang pernah ditangkap Belanda atas tuduhan melindungi santrinya yang dianggap memberontak, dan kemudian dilepaskannya kembali karena keanehan demi keanehan yang diterima penjajah sewaktu menangkapnya. Syekh Arsyad Tawil, Kiai Haji Tubagus Ismail, Kiai Haji Arsyad Qosir, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Haris, Kiai Haji Akib merupakan pejuang Geger Cilegon pada tahun 1888 Masehi yang disebabkan pembodohan yang dilakukan kolonial Belanda, pelarangan azan, pelarangan sholawat, dan pelarangan tarhim hingga perobohan Menara Langgar, tempat biasa digunakan untuk azan, sholawat, dan tarhim. Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Mbah Hasyim, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, pelopor perjuangan dan jihad pada 1945 sampai 1947 melawan penjajahan Belanda, Jepang, dan sekutu. Juga pelopor resolusi jihad, pemberi nasihat dan pengobar semangat kepada Bung Tomo, yang akhirnya Bung Tomo menggelorakan semangat perjuangan kepada warga Surabaya atau are-are Surabaya sampai Nusantara pada waktu itu, serta memberikan nasihat kepada Presiden Soekarno dan mengobarkan semangat perjuangan kepadanya dan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh santri-santri, dan memberikan nasihat-nasihat kepada utusan Jenderal Sudirman. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang juga merupakan pejuang yang menggelorakan semangat kesadaran kepada masyarakat yang diajarnya bahwa mereka sedang dijajah dan pembatasan-pembatasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan penjajah, hingga juga menimbulkan semangat gelora kemerdekaan. Para pecinta tarikh, demikianlah sepintas perjalanan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang kami sajikan. Untuk melengkapi pengetahuan sahabat pecinta tarikh, silakan mencari referensi-referensi dari tempat lain. Pada intinya, marilah selalu kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bahwa kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan para ulama-ulama dengan kepakaran, kesolehan, kejeniusan, dan keberanian mereka, mungkin saat ini kita masih dijajah dan masih dalam kegelapan ilmu. Kisah ini menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia sangat identik dengan perjuangan para alim ulama
identik dengan para doa-doanya, dan identik dengan pengorbanan-pengorbanannya, namun sangat sedikit dalam pembahasannya. Sahabat pecinta tari, jangan lupa beri respon apabila kalian menyukai video ini dengan like dan subscribe. Dan jangan lupa sebarkan video ini apabila kalian menganggap video ini bermanfaat. Terima kasih.